Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yunita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan mental di sekolah. Perkembangan kesehatan mental dipengaruhi oleh iklim sosio-emosional di sekolah. Para pimpinan dan para guru secara sinergi membentuk iklim kehidupan sekolah seperti fisik, emosional, sosial, maupun moral spiritual untuk perkembangan kesehatan mental para siswa. Kesehatan mental pada umumnya tak kalah penting dengan kesehatan jasmani. Jika hal ini terjadi gangguan, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti layaknya kesehatan jasmani. Gangguan pada kesehatan mental berakibatkan timbulnya perilaku menyimpang yang tidak diinginkan, baik pada diri sendiri maupun pada lingkungan. Penyimpangan perilaku ini tidak sepenuhnya disadari sebagai gangguan pada individu. Bahkan tak jarang seseorang merasa baik-baik saja, ternyata mereka dalam masa gangguan mental yang kritis. Penyimpangan dapat diwujudkan secara umum, dapat diterima di masyarakat maupun dipandang sebagai bentuk kelainan. Dengan demikian, maka dibutuhkan adanya pemahaman mengenai kesehatan mental dan tidak mengesampingkannya begitu saja. Hal ini dapat menimbulkan kesadaran untuk hidup secara sehat, baik jasmani maupun mental. Dalam masa perkembangan anak dihadapi berbagai macam lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan primer. Lingkungan primer merupakan lingkungan keluarga, di mana dalam lingkungan ini anak secara intens berinteraksi dengan orang tua. Orang tua secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terbentuknya setiap perilaku dasar pada anak. Anak-anak biasanya cenderung mencontoh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Maka, orang tua merupakan pihak yang sangat bertanggung jawab terhadap arah perkembangan anak. Yang kedua yaitu lingkungan sekunder. Lingkungan sekunder merupakan lingkungan sekolah, di mana di sekolah ini anak tidak hanya dituntut untuk belajar akademiknya saja, tetapi anak dituntut dengan sekitarnya, dengan teman sebayanya, dengan orang-orang yang lebih tua. Nah, di lingkungan sekolah ini merupakan masa yang mengawali transisi awal pada anak. Masalah kesehatan mental di sekolah, Muhammad Surya mengungkapkan bahwa gangguan tersebut meliputi yang masalah kesulitan belajar. Anak yang mengalami gangguan mental seperti kesulitan belajar biasanya ada pertentangan batin, konflik dengan orang tua, dan merasa rendah diri. Yang kedua yaitu masalah kenakalan remaja. Gejala kenakalan remaja ini berbagai bentuk tingkah laku, seperti sikap yang agresif, mengganggu, pergaulan bebas, perkelahian, pembentukan geng, merusak sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu masalah disiplin. Biasanya anak-anak sering datang terlambat, berbuat semaunya, mencontek, melanggar tata tertib. Yang keempat yaitu masalah gangguan mental. Gejala gangguan mental seperti bersikap dingin, murung, selalu cemas, pesimis yang berlebihan, gejala narkotika, acuh, mudah tersinggung, dan sebagainya. Manifestasi dari berbagai gangguan mental yang dialami siswa. Pertama yaitu pengaruh pada si belajar siswa. Biasanya ditandai dengan menurunnya daya tangkap materi, ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugas sehingga jatuhnya hasil belajar. Yang ketiga yaitu perkembangan psikis. Dalam perkembangan psikis ini ada 3, yaitu yang pertama masalah kenakalan remaja, seperti tingkah laku yang agresif, pergaulan bebas, tindak asusila, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Biasanya anak-anak itu sering mencontek, melanggar tata tertib, berpakaian tidak rapi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu gangguan mental. Sikap seperti sikap dingin, selalu murung, cemas berlebihan. B. Bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental di sekolah. Yang pertama yaitu gangguan depresi.
Yang kedua yaitu sindrom ujian nasional. Biasanya dengan adanya ujian ini, biasanya anak cemas terhadap ujian yang akan dihadapi. Nah, di dalam ujian nasional, biasanya anak-anak terpengaruhi dalam belajarnya. Mereka dapat kesulitan belajar. Adapun kesulitan belajar tersebut, yang pertama yaitu learning disorder atau kekacauan belajar. Kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses seseorang terganggu timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua yaitu learning dysfunctional, yaitu di mana gejala proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikolog lainnya. Yang ketiga yaitu underachiever, merupakan kondisi di mana siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang ketiga yaitu slow learner, di mana yaitu lambat belajar. Siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang terakhir yaitu learning disability atau ketidakmampuan belajar, mengacu pada di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga yaitu gangguan kecemasan. Yang keempat yaitu ADHD, di mana anak-anak mengalami tindak berpikir sebelum bertindak. Jadi ADHD ini adalah gangguan pemusatan perhatian. Yang kelima, gangguan perilaku yang mengganggu. Keenam, gangguan perkembangan pervasif. Ketujuh yaitu gangguan makan. Kedelapan yaitu merupakan gangguan yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan penggunaan kamar mandi. Kesembilan, gangguan belajar dan komunikasi. Kesepuluh, gangguan afektif atau suasana hati. Kesebelas yaitu skizofrenia, yaitu merupakan gangguan yang melibatkan persepsi dan pikiran yang terdistori atau pemutar balikan suatu fakta. Yang ke-12 yaitu gangguan TIS. Gangguan ini menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang berulang-ulang, tiba-tiba, spontan, dan C. Penyebab gangguan kesehatan mental pada anak. Yang pertama, keturunan atau genetik. Biasanya, gangguan kesehatan mental ini diturunkan oleh orang tua kepada anak melalui gen. Yang kedua yaitu biologi. Gangguan mental ini berkaitan dengan bahan kimia khususnya di otak yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter itu membantu sel-sel saraf di otak untuk berkomunikasi satu sama lain. Biasanya terjadi cacat atau cedera pada daerah-daerah otak tertentu juga telah dikaitkan dengan berbagai gangguan kesehatan mental. Yang ketiga yaitu trauma biologis. Biasanya gangguan mental ini mungkin dipicu oleh adanya trauma psikologis seperti penyalahgunaan emosional, fisik, maupun seksual. Kerugian awal yang penting adalah seperti kehilangan orang tua dan penelantaran. Yang keempat yaitu stres lingkungan. Biasanya, peristiwa stres atau traumatik dapat memicu gangguan pada seseorang dalam kerentaan terhadap gangguan mental. D. Cara mendiagnosis gangguan kesehatan pada anak. Yang pertama, gangguan mental pada anak dapat didiagnosis berdasarkan tanda-tanda dan gejala. Namun, mendiagnosis penyakit mental pada anak biasanya sangat sulit. Banyak perilaku yang dipandang sebagai gejala mental seperti rasa malu, kecemasan, kebiasaan makan yang aneh, dan ledakan marah dapat terjadi sebagai bagian normal dari perkembangan.
Perilaku anak menjadi sebuah gejala ketika terjadi sangat sering, bertahan lama terjadi pada usia yang tidak biasa, atau menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap anak dan kehidupan keluarga. Selanjutnya, apabila gejala tersebut ditemukan, dokter akan mulai melakukan evaluasi riwayat medis yang lengkap dan pemeriksaan fisik. Dokter mungkin menggunakan berbagai tes diagnosis seperti sinar X dan tes darah untuk menyingkirkan penyakit fisik atau efek samping pengobatan sebagai penyebab gejala-gejala. Jika tidak ditemukan penyakit fisik, anak dapat dibawa ke psikiater atau ke profesional perawatan kesehatan yang secara khusus dilatih untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit mental pada anak dan remaja. Psikiater dan psikolog menggunakan wawancara yang dirancang khusus dan alat penilaian untuk mengevaluasi gangguan mental anak. Dokter mendasarkan diagnosanya pada laporan gejala anak dan pengamatannya terhadap sikap dan perilaku anak. Dokter sering juga bergantung pada laporan orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya, karena anak-anak seringkali mengalami kesulitan menjelaskan masalah mereka atau pemahaman gejala mereka. Kemudian, dokter akan menentukan apakah gejala anak menunjukkan gangguan mental yang spesifik atau tidak. Penanganan gangguan kesehatan mental pada anak. Pengobatan yang paling umum dilakukan yaitu yang pertama, obat. Obat yang biasa sering digunakan untuk mengobati gangguan mental pada anak meliputi antipsikotik, antidepresan, obat anti kecemasan, stimulan, dan obat-obatan yang menstabilkan suasana hati. Yang kedua yaitu psikoterapi. Kegiatan yang biasa dilakukan berupa wawancara melalui strategi khusus untuk memahami dan menangani gejala pasien melalui pikiran dan perilaku. Yang ketiga yaitu terapi kreatif atau disebut dengan terapi tertentu, seperti terapi seni atau terapi bermain. Mungkin bisa membantu, terutama dengan anak-anak muda yang mengalami kesulitan mengkomunikasikan pikiran dan perasaan mereka. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.